Oke, halo semuanya, selamat datang kembali di Rabu 87 Fans Indo. Dan di video kali ini kita akan bahas kipas yang baru aja saya beli. Ini kurang lebih sekitar ada kali 2 hari yang lalu ya. Dan sudah saya cobain, ini dinyalain hampir nonstop selama 2 hari itu ya. Jadi bisa lah ya untuk saya bikin mungkin reviewnya juga bisa ya, cuman untuk unboxing nggak bisa ya, karena ya unboxing juga nggak menarik ya, karena cuma ada dus terus langsung isinya ini gitu, nggak ada kertasnya, nggak ada apalah gitu ya, sesuatu yang menarik nggak ada gitu. Ya, ini adalah mini portable, nggak portable sih, ini mini fan USB ya gitu. Nah ini jadi dia nggak pakai strum biasa, cuma pakai USB gini. Ini ukurannya 5 inci dan ini bentukannya adalah tornado fan ya. Ini bentuknya tornado fan seperti regensi saya tuh. Terus juga saya dulu pernah punya yang Sky ya, dan saya juga pernah lihat Miyako juga punya. Cuman kalau yang Sky sama Miyako itu ya ukurannya mungkin sekitar 8 atau 9 inci gitu ya. Jadi lebih besar dan lebih serius gitu ya, karena ininya tidak menggunakan USB seperti ini, tapi menggunakan strum seperti itu gitu. Nah, kalau yang ini saya nggak tahu mereknya apa ya, sampai saya browsing dulu ini mereknya, karena ya nggak ada tulisan sama sekali guys tuh. Coba lihat, mana tulisan tuh, di depannya aja cuma gini gini, nggak ada tulisan sama sekali yang bisa kita baca gitu. Jadi bingung ini mereknya apa gitu. Termasuk juga saya beli kan di online kan, ini itu pun juga nggak ada gitu ininya mereknya. Aduh bentar, berisik banget sih. Nah, oke. Saya browsing, ternyata mereknya ini cukup asing di telinga, yaitu Sanhu AI mereknya. Itu kali ya cara bacanya ya, cara mereknya Sanhu AI gitu mereknya. Ini harganya juga sangat luar biasa murah. Ini jadi kipas termurah yang saya beli saat ini. Harganya cuma 24.000 guys ya. Itu belum sama ongkir. Jadi 24.000 kalau sama ongkir ke sini itu sekitar 30 ribuan ya. Tetap murah. Itu murah sekali gitu. Tapi meskipun harganya 24.000, saya nggak ngerasa kalau kipas ini tuh harganya 24.000 gitu. Bahkan kayaknya lebih sesuai, apa, lebih dari harganya gitu. Oke, kita coba lihat lebih dekat ya. Nah ini bentuknya gini ya, tadi tornado fan. Nah yang bikin saya cukup kagum sama kipas ini adalah bahan yang dipakai. Ini semua besi guys, ini semua besi. Yang plastik cuma itu doang. Yang plastik itu cuma ini doang nih. Nah ini yang plastik, sisanya tuh besi, termasuk ini. Nih termasuk belakang ya, ini besi loh. Nah paling ini plastik nih, sama ini plastik, ininya besi. Padahal nih kalau ininya plastik pun nggak apa-apa gitu ya kan. Yang regensi saya juga ininya kan plastik, terus juga dulu yang Sky saya juga ininya plastik. Ini besi loh. Ininya besi loh, dan kelihatannya kayak solid gitu. Termasuk juga si jalannya ini pun juga ini besi, dan besinya juga bukan besi yang abal-abal gitu, yang gampang bengkok. Enggak, ini kokoh loh. Ini kualitasnya sama kayak kepunyaan ini gitu besinya. Jadi harganya tuh ya kini 24.000 nih begini gitu ya. Nah ini untuk dudukannya memang sederhana sekali ya, dudukannya cuman besi begini doang, tapi ya kipas juga enteng tuh ya kan tuh, enteng. Jadi ya udah gitu, kita nggak perlu yang kuat-kuat banget ininya gitu. Tapi yang kelihatan di sini cukup murah dan cukup berbahaya juga. Kita harus hati-hati adalah bagian baling-balingnya nih, bisa dilihat ya baling-balingnya ya tuh, tipis banget. Meskipun ini besi tapi tipis banget. Ini rentan bengkok ya gitu. Si Sky Mini saya aja yang sama-sama tornado fan ini yang lebih serius gitu ya, dari harga mungkin sekitar 100 ribuan itu kipas kurang lebih, itu aja mudah bengkok sih baling-balingnya, apalagi ini yang cuma 24.000. Jadi ini harus hati-hati nih ya untuk bagian baling-balingnya nih. Kalau misalkan kita mau cuci, ini harus benar-benar lembut banget di bagian baling-balingnya nih, biar nanti si konturnya nih nggak berubah gitu. Dan untuk speed ya dia cuman satu doang ya. Ya udahlah ya. Nah untuk power tadi ini pakai USB. Dan oke, langsung aja kita coba ya. Ini saya colok aja ke laptop. Yang mana yang kosong, ini dia. Nah jangan langsung nyala dulu dong. Nah oke, kita langsung aja nyalain nih anginnya nih. Anginnya tuh bukan angin yang nembak ya. Jadi kalau mau dirasa nih, angin-anginnya mirip seperti tower fan yang saya punya. Si Bear itu yang harganya 300.000 itu.
Makin nyesel aja tuh saya beli itu si Bear itu 300.000 banding 24.000 loh gitu. Dan untuk suaranya sendiri memang ini suaranya cukup keras sih, apalagi kalau disimpan di meja nih, ger gitu. Jadi ada getaran dari si kipasnya sendiri. Jadi ya mungkin agak sedikit ganggu. Tapi kalau misalkan kalian pakai ini di meja, ini emang cocoknya di meja sih. Jadi kayak gini nih. Nah, saya simpan di sini. Terus kita misalkan ngetik begini, gitu anginnya ke sini. Ini anginnya nggak nembak gitu ke kita tuh, nggak bikin masuk angin gitu. Anginnya tuh spoi-spoi gitu. Kelihatannya aja kayak kenceng muternya, tapi anginnya nggak sekenceng gitu. Terus juga enak aja gitu, cuman memang berisik dan juga ada sedikit getaran ke meja, jadi suaranya lumayan lah gitu. Tapi kalau misalkan kalian pakai headset kayak gini gitu, atau telinga kalian disumbat pakai apa, biar lebih fokus gitu, kayak saya lah. Kalau saya biasanya ngerjain sesuatu di laptop di sini, saya biasanya sambil dengerin musik gitu, jadi ya yang di luar nggak kedenger gitu. Nah itu nggak akan ganggu, ini pasti nggak akan ganggu. Tapi mungkin kalau kalian yang butuh kesunyian banget, ini sih lumayan ya, ini lumayan cukup ganggu. Tapi ya untuk harga 24.000 sih cukup lah. Kalau bosnya sih nggak ini banget lah, oke gitu. Berisiknya nah gitu tuh, dari kita gitu. Ini kayaknya harus ditambah karet mungkin ya. Kalau tambah karet mungkin bisa lebih diem lagi, mungkin suaranya bisa lebih redam lagi. Tapi kalau buat saya sih oke. Dan suaranya berisiknya ini ya hampir mirip kayak si Tornado Fan yang ukurannya lebih gede gitu, kurang lebih begitulah ya. Tapi oke ya, saya nggak lihat kayak apa ya yang murah dari kipas ini tuh, apa kira-kira ya. Saya dari kemarin tuh mikir gitu, ini kipas ini apa yang murah selain baling-balingnya ya. Kalau baling-balingnya sih memang tidak meyakinkan, jujur aja gitu. Baling-balingnya itu kelihatan kayak asal dibentuk gitu, ya udahlah gitu, yang penting ada baling-balingnya gitu, konturnya tuh jelek gitu. Tapi sisanya tuh nggak jelek sama sekali, sisanya bagus gitu, ininya bagus, terus juga belakangnya juga bagus, solid gitu ya, cukup solid. Bahkan ya kalau mau dibandingkan dengan itu tuh, si Kingston itu aja ada beberapa yang nggak solid itu, jadi dia tuh geter berisik gitu. Sedangkan ini enggak, ini solid semua, besi semua, solid gitu, bagus gitu. Saya jadi penasaran gitu, bagaimana dengan kemampuan motornya, karena apalagi yang dikorbankan gitu, yang bikin akhirnya harganya bisa jadi 24.000 tuh kira-kira apa gitu. Karena nggak ada, kalau dari fisik saya nggak lihat gitu. Ini harusnya sih harganya bisa lebih, tapi apakah di motornya? Nah ini juga jadi pertanyaan gitu. Makanya memang saya beli kipas ini itu udah pasti akan di push gitu ya, karena kan disimpan di sini jadi ventilasi ya gitu. Dan memang saya niatkan untuk tidak mati gitu ini, karena kalau misalkan mati ini kamar nih pengep gitu ya. Jadi kipas ini bakal terus stay nyala di situ. Nah kita coba lihat kemampuan dari si motornya gitu, apakah motornya ini bisa bertahan lama atau enggak. Ini udah dua hari kurang lebih nyala nonstop, dan ini baling-balingnya nih kalau dilihat nih. Ntar nih kita coba nyalain lampunya nih. Ini baling-balingnya udah kotor, lihat tuh. Ih gila dah. Ini kamar saya nih debunya ampun, padahal tadi bersih loh. Tuh. Ini kamar saya ini berarti nggak sehat, di debunya banyak nih. Berdua hari aja udah begini. Itu gila. Tapi selama 2 hari ini semuanya masih normal seperti ya pas awal datang. Tuh. Masih begitu. Coba kita lihat nanti gitu, apakah dia bisa awet, bener-bener awet. Kalau misalkan awet, saya sih sangat rekomendasiin dia sih. Tapi kita akan lihat nanti, dan saya bakal bikin owning experience nanti kalau misalkan terjadi sesuatu sama kipas ini. Salah satunya adalah ya misalkan si kapasitornya rusak atau motornya rusak ya. Itu sih sangat mungkin terjadi ya, kalau dari ekspektasi saya sih. Saya nggak mau ekspektasi lebih-lebih kalau untuk motornya gitu, karena kemungkinan itu yang dipangkas banyak gitu sama si produsennya gitu ya, sama si mereknya, biar kipas ini harganya bisa murah banget gitu. Oke, kayaknya gitu aja sih yang bisa dibahas dari si Sanhu AI ya, mini Tornado Fan USB ya. Buat kalian yang minat kipas ini cukup banyak di toko online, itu mau di Tokopedia, mau itu di Shopee juga saya lihat. Harganya macam-macam ya, ada yang 24.000 kayak saya ini, ada yang 30.000, tapi pokoknya nggak ada yang harganya di atas 50.000 tuh nggak ada.
Tapi buat kalian yang nggak terlalu yakin dengan kipas ini, itu saya juga nemu ada yang katanya lebih bagus ukurannya, tapi nggak tahu untuk ukurannya lebih gede apa enggak. Tapi katanya lebih bagus dari segi baling-balingnya, tapi bentukannya masih sama-sama Tornado Fan. Itu harganya di atas 50 ribuan, tapi nggak nyampe 100 ribu ya. Mungkin kalian bisa cari yang segitu gitu. Cuman kalau kalian pengen cari yang murah-murah aja gitu ya, atau mungkin cuma buat eksperimen doang gitu ya, ya kalau rusak ya udah lah ya, 24 ribu kayaknya nggak terlalu sakit ya kalau rusak. Ya bisa beli merek Sanhu AI ini gitu ya nih. Buat saya sih cukup oke, cukup recommended kalau untuk saat ini ya. Cuman nggak tahu untuk motornya, emang ini harus dites dalam jangka yang panjang gitu. Oke, gitu aja untuk video kali ini. Apabila kalian mau menyukai video ini, jangan lupa klik like, subscribe yang belum channel ini, komentar di bawah. Saya Fauzi, coba di video-video selanjutnya.